Kadang hidup terasa seperti aliran sungai yang tidak pernah berhenti. Kita berusaha menata batu-batu di dasar arus, berharap semuanya akan tetap pada tempatnya, berharap air yang deras itu bisa kita kendalikan. Namun realitas selalu menunjukkan bahwa tidak semua hal berada dalam jangkauan kita. Ada hal-hal yang harus kita lepaskan, luka yang tak harus hilang, dan hubungan yang tidak bisa diperbaiki. Dalam kesunyian itu, justru tersembunyi sebuah keindahan, keindahan yang lahir dari keberanian menerima keterbatasan, dari ketenangan yang muncul ketika kita berhenti memaksakan segala sesuatu menjadi sempurna. Seorang filsuf stoik mungkin akan berkata, hanya hal-hal dalam kendalimu yang layak menjadi perhatianmu, sisanya serahkan pada alam. Dan disinilah kita belajar untuk menemukan damai dalam ketidaksempurnaan dan menemukan diri sejati yang lebih utuh daripada versi yang dipaksakan oleh dunia. Di tengah derasnya arus informasi pada era media sosial, saya sering merasa hidup ini berjalan dalam dua dimensi, yang terlihat dan yang sebenarnya terjadi. Di ruang digital, segala sesuatu tampak dapat diperbaiki, disesuaikan, atau disempurnakan. Dengan sentuhan ringan pada layar, seseorang dapat menghapus ketidaksempurnaan, memperindah warna, dan menyunting potret diri hingga mencerminkan versi terbaik yang mungkin tak pernah benar-benar ada di dunia nyata. Namun, semakin lama saya mengamati dinamika ini, semakin jelas bahwa apa yang kita lihat hanyalah ilusi yang tumbuh dari kebutuhan untuk diakui. Dan dalam ilusi itu, terdapat tekanan yang sering tidak kita sadari. Saya menyadari bahwa ekspektasi yang lahir dari media sosial kerap membuat kita lupa bahwa kehidupan nyata tidak selalu dapat diperbaiki seperti filter pada sebuah foto. Tidak semua kekurangan dapat disamarkan, tidak semua masalah memiliki tombol edit, dan tidak semua kegagalan dapat ditata ulang agar tampak lebih indah. Justru pada ruang-ruang di mana ketidaksempurnaan itu hadir, saya melihat sebuah keindahan yang lebih jujur, keindahan yang tidak diciptakan oleh algoritma, melainkan oleh penerimaan. Di tengah budaya perbandingan yang semakin mengakar, saya menyadari bahwa menerima diri sendiri adalah sebuah bentuk kedewasaan. Ketika saya berhenti memaksa diri untuk mengejar validasi yang tidak pernah berujung, saya mulai memahami bahwa tidak apa-apa jika kehidupan saya tidak sejalan dengan narasi sempurna yang bertebaran di layar. Ada kebebasan dalam mengakui bahwa saya tidak harus mengikuti setiap standar yang ditentukan oleh orang lain, terutama standar yang dibuat oleh dunia yang bahkan tidak sepenuhnya nyata. Keindahan itu muncul ketika saya menerima bahwa ada bagian dari diri saya yang tidak bisa diperbaiki. Bukan karena saya gagal, melainkan karena bagian itu memang membentuk siapa saya. Media sosial mungkin menawarkan ruang untuk menampilkan versi ideal dari kehidupan, namun saya belajar bahwa nilai sejati justru tumbuh dari apa adanya diri saya, dari kenyataan yang tidak dibingkai atau dihias. Pada akhirnya, saya memahami bahwa menerima imperfeksi bukanlah bentuk menyerah. Itu adalah bentuk keberanian, keberanian untuk hidup dalam realitas, bukan dalam citra. Dan dalam keberanian itu, terdapat keindahan yang jauh lebih abadi daripada apapun yang bisa ditawarkan layar digital. Dalam perjalanan hidup, saya semakin memahami bahwa hubungan manusia tidak selalu mengikuti logika yang kita harapkan. Ada kalanya saya berusaha dengan sepenuh hati untuk mempertahankan kedekatan yang dulu terasa begitu berarti. Saya mencoba memperbaiki kesalahpahaman, menahan diri dari amarah, dan merangkai kata-kata yang semoga dapat menjembatani jarak yang mulai tumbuh tanpa saya sadari. Namun seiring waktu, saya mulai mengakui kenyataan yang seringkali sulit diterima. Tidak semua hubungan ditakdirkan untuk diperbaiki, dan tidak semua orang ditentukan untuk tetap berjalan bersama saya selamanya. Saya pernah percaya bahwa setiap hubungan bisa dipulihkan selama ada kemauan. Namun semakin matang saya melihat dinamika antar manusia, semakin jelas bahwa kemauan tidak selalu datang dari dua arah. Ada orang-orang yang memilih untuk melangkah menjauh, bukan karena kebencian, tetapi karena jalan hidup mereka telah berubah. Ada keheningan yang tidak mampu dipenuhi oleh penjelasan apapun, dan ada perbedaan yang tidak lagi dapat dijembatani oleh kompromi. Dalam situasi seperti itu, mempertahankan hubungan
hanya akan menjadi upaya untuk menyatukan dua dunia yang tidak lagi beririsan. Saya juga menyadari bahwa dalam mencoba memperbaiki segala sesuatu, saya kerap melupakan diri sendiri. Saya menekan perasaan demi menjaga harmoni, menyesuaikan diri demi menghindari konflik, dan berusaha menjadi versi yang diinginkan orang lain. Namun, ironisnya, justru disitulah hubungan mulai kehilangan kejujuran. Sebab hubungan yang sehat tidak seharusnya membuat seseorang mengorbankan jati dirinya. Ketika keselarasan hanya dapat dicapai dengan mengabaikan kebutuhan pribadi, maka barangkali hubungan itu tidak lagi layak untuk diperjuangkan. Dalam penerimaan itulah saya menemukan keindahan yang tak terduga. Keindahan yang tidak hadir dari keberhasilan menyelamatkan hubungan, melainkan dari keberanian untuk mengizinkannya berakhir dengan bermartabat. Saya belajar bahwa melepaskan bukanlah tanda kelemahan. Justru, melepaskan adalah pengakuan bahwa kita menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain untuk bergerak sesuai arah hidup masing-masing. Kini, ketika saya mengenang hubungan-hubungan yang telah berlalu, saya tidak lagi melihatnya sebagai kegagalan. Saya melihatnya sebagai bagian dari proses hidup yang membentuk saya menjadi lebih bijaksana. Tidak semua hubungan bisa diperbaiki, dan menerima hal itu memberi saya ruang untuk tumbuh, untuk memeluk masa depan tanpa beban, dan untuk menyadari bahwa ada keindahan dalam setiap perpisahan yang diterima dengan lapang hati. Dalam melalui fase kehidupan dewasa muda, saya sering merasa seolah sedang berdiri di persimpangan yang penuh dengan rambu, namun tidak satu pun memberikan arah yang benar-benar jelas. Dunia modern menawarkan banyak kemungkinan, tetapi ironisnya justru melahirkan kebingungan. Saya melihat orang lain tampak mantap melangkah, menemukan karier ideal mereka, dan menapaki jalan hidup yang seolah sudah tertata rapi. Di tengah itu semua saya bertanya pada diri sendiri, apakah saya tertinggal ataukah memang jalan saya belum ditemukan? Saya pernah percaya bahwa kehidupan profesional akan bergerak secara linear, belajar, bekerja, sukses. Namun kenyataan jauh lebih rumit daripada narasi sederhana itu. Saya menyadari bahwa ada perubahan-perubahan yang tidak dapat saya kendalikan. Industri yang bergeser, tuntutan pasar yang berubah, dan ekspektasi yang terus berkembang. Ketidakpastian ini membuat saya mempertanyakan banyak hal, bukan hanya tentang pekerjaan, tetapi juga tentang makna diri. Mengapa dalam upaya mengejar stabilitas, saya justru merasa semakin tidak stabil? Dalam situasi itu, saya sering terpaku pada apa yang tidak berhasil. Rencana yang tidak berjalan sesuai harapan, kesempatan yang terlewat, dan keputusan yang ternyata mengarah pada kebuntuan. Saya mencoba memperbaiki setiap langkah yang menurut saya salah, seolah semua hal dapat diulang dan disusun kembali. Namun perlahan saya memahami bahwa tidak semua kegagalan dalam karier harus dibenahi. Beberapa di antaranya hanyalah bagian dari proses menemukan arah yang lebih tepat. Dan keindahan itu muncul ketika saya berhenti memaksakan kesempurnaan pada perjalanan yang memang bersifat dinamis. Saya menyadari bahwa quarter life crisis bukanlah tanda kegagalan, tetapi sebuah undangan untuk mengenal diri sendiri lebih dalam. Ketika saya berhenti membandingkan pencapaian saya dengan orang lain, saya mulai melihat bahwa setiap orang memiliki waktunya masing-masing. Jalan hidup tidak pernah satu jalur, dan karier bukan sebuah bangunan yang harus selesai dalam satu fase kehidupan. Ada ruang untuk mencoba, gagal, berubah pikiran, bahkan memulai dari awal. Kini, saya belajar menerima bahwa karier tidak selalu dapat diperbaiki sekaligus. Ada fase yang harus dibiarkan berjalan tanpa kepastian. Ada keputusan yang baru tampak mananya setelah waktu berlalu. Dalam menerima ketidakpastian, itulah saya menemukan ketenangan. Ternyata, tidak apa-apa jika saya belum sampai pada tujuan besar. Yang penting saya terus bergerak dengan langkah yang jujur kepada diri sendiri. Pada akhirnya saya memahami bahwa ada keindahan dalam menerima bahwa perjalanan karier bukanlah sebuah garis lurus. Keindahan yang hadir saat saya mengakui bahwa tidak semua rencana harus berhasil dan tidak semua jalan yang berbelok adalah kesalahan. Sebab dalam setiap ketidakpastian selalu ada ruang bagi pertumbuhan. Dan di sanalah saya menemukan makna yang lebih utuh tentang diri saya dan tentang hidup itu sendiri. Dalam perjalanan merenungi diri, saya semakin memahami bahwa tidak semua luka masa lalu dapat benar-benar hilang,
dan mungkin memang tidak seharusnya demikian. Ada keyakinan yang dulu saya pegang erat, bahwa setiap luka harus disembuhkan, setiap trauma harus diatasi tuntas, dan setiap kenangan pahit harus dibersihkan agar tidak menyisakan jejak. Namun seiring waktu, saya mendapati bahwa kehidupan tidak bergerak sesederhana itu. Ada luka yang tidak bisa dipulihkan sepenuhnya. Bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena luka itu telah menjadi bagian dari diri saya. Saya pernah mencoba dengan sepenuh tenaga untuk menghapus jejak-jejak masa lalu yang menyakitkan. Saya ingin melupakan kata-kata yang meninggalkan bekas, peristiwa yang mengguncang, dan kehilangan yang mengubah banyak hal dalam diri saya. Namun keinginan itu justru membuat saya terperangkap dalam lingkaran derita yang tidak berkesudahan. Saya berusaha menyembuhkan sesuatu yang mungkin tidak perlu disembuhkan secara total. Karena dalam upaya itu, saya justru menolak bagian penting dari perjalanan hidup saya sendiri. Pada suatu titik, saya mulai menyadari bahwa luka masa lalu, betapapun menyakitkan, membentuk kedalaman karakter yang tidak akan saya miliki tanpa melewatinya. Ada kedewasaan yang lahir dari rasa sakit, ada empati yang tumbuh dari pengalaman pahit, dan ada kepekaan yang berkembang justru karena saya pernah terluka. Jika saya berusaha menghapus semuanya, mungkin saya akan kehilangan sebagian dari diri saya yang paling manusiawi. Saya juga belajar bahwa menerima luka bukan berarti menyerah pada kesedihan. Penerimaan adalah bentuk keberanian yang paling sunyi. Keberanian untuk mengakui bahwa saya tidak selalu kuat, tidak selalu benar, dan tidak selalu mampu mengendalikan keadaan. Dalam penerimaan itulah, saya menemukan ruang bagi diri saya untuk bernapas, untuk membiarkan waktu bekerja tanpa terburu-buru, dan untuk memahami bahwa penyembuhan tidak harus berarti kembali seperti sedia kala. Ada hari-hari ketika kenangan lama muncul tanpa permisi, membawa kembali sensasi yang tidak menyenangkan. Dulu saya menganggap kemunculan itu sebagai tanda bahwa saya belum sembuh. Kini saya melihatnya sebagai bukti bahwa saya manusia, dan bahwa masa lalu kadang mengetuk pintu hanya untuk mengingatkan bahwa saya telah tumbuh melewati masa itu. Bekas luka bukan kegagalan, itu adalah penanda bahwa saya pernah berjuang. Pada akhirnya, saya menerima bahwa tidak semua luka harus hilang. Ada luka yang cukup untuk dipahami, bukan diperbaiki, untuk diterima, bukan untuk disangkal. Dan di dalam penerimaan itulah saya menemukan keindahan yang sebelumnya tak saya sadari. Keindahan dalam menjadi manusia yang utuh, dengan segala cacat, bekas luka, dan kisah yang menyertainya. Keindahan yang lahir dari kenyataan bahwa saya tidak harus menjadi sempurna untuk bisa melanjutkan hidup dengan tenang dan bermakna. Dalam perjalanan memahami dinamika relasi antar manusia, saya semakin menyadari bahwa keinginan untuk menolong seringkali bukan sekadar dorongan moral, tetapi juga cerminan dari kebutuhan untuk merasa berguna. Saya pernah berada pada posisi di mana saya mengulurkan tangan tanpa henti, berusaha memperbaiki hidup orang lain seakan beban yang mereka pikul adalah tanggung jawab saya. Namun semakin saya mencoba mengangkat beban itu, semakin saya merasakan bahwa ada batas yang tidak boleh saya langgar. Batas yang menunjukkan bahwa tidak semua orang dapat atau bahkan ingin diselamatkan. Ada kalanya saya melihat seseorang terperangkap dalam lingkaran masalah yang sama. Berulang kali membuat keputusan yang menyakitkan bagi dirinya sendiri. Saya menawarkan saran, dukungan, bahkan pengorbanan, berharap bahwa kehadiran saya dapat menjadi perubahan yang mereka butuhkan. Namun lambat laun saya memahami bahwa perubahan tidak dapat dipaksakan dari luar. Perubahan adalah pilihan yang muncul dari kesadaran pribadi. Betapapun besar kepedulian saya tidak bisa mengatur jalan hidup orang lain, dan saya tidak boleh mengambil alih peran yang seharusnya mereka jalani sendiri. Saya juga belajar bahwa membantu tanpa batas justru dapat melukai diri saya. Ketika saya terlalu larut dalam masalah orang lain, saya mulai kehilangan keseimbangan emosional saya sendiri. Saya merasa bersalah ketika tidak bisa memberi lebih, merasa gagal ketika bantuan saya tidak membawa hasil, dan merasa lelah ketika ekspektasi terus meningkat tanpa penghargaan atau perubahan nyata. Dalam kelelahan itu saya mengerti bahwa batasan bukan tindakan egois. Batasan adalah bentuk perlindungan terhadap diri saya yang selama ini saya abaikan. Di tengah budaya modern yang menuntut empati dan solidaritas, saya menyadari bahwa tidak ada kewajiban untuk selalu hadir sebagai penyelamat.
Terkadang sikap paling bijaksana adalah mundur selangkah, mengizinkan seseorang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Saya tidak sedang meninggalkan mereka. Saya hanya memberi ruang agar mereka menemukan kekuatan dari dalam diri mereka. Sebab menolong tidak selalu berarti menyelesaikan masalah orang lain. Kadang menolong berarti berhenti mengambil alih beban yang bukan milik saya. Keindahan itu muncul ketika saya akhirnya mengakui bahwa saya bukan solusi untuk semua orang, dan saya tidak harus menjadi demikian. Ada ketenangan dalam mengetahui bahwa saya dapat peduli tanpa harus hancur, dapat memberi tanpa harus mengosongkan diri, dan dapat hadir tanpa harus memperbaiki segala sesuatu. Dalam penerimaan itulah saya menemukan keseimbangan antara kepedulian dan kesehatan emosional. Pada akhirnya, saya memahami bahwa batasan tidak mengurangi nilai kebaikan. Justru batasan itu memperjelasnya. Dengan mengetahui batas saya dapat mencintai dengan lebih sehat, menolong dengan lebih bijak, dan hidup dengan lebih damai. Sebab memang benar, ada keindahan dalam menerima bahwa tidak semua hal, termasuk hidup orang lain, bisa saya perbaiki. Dalam perjalanan mengejar berbagai tujuan hidup, saya semakin memahami bahwa kegagalan adalah bagian yang tidak terhindarkan. Namun entah mengapa justru menjadi aspek yang paling ingin disembunyikan. Saya pernah merasa terdorong untuk menutupi kegagalan, seolah itu adalah noda yang mencoreng nilai diri saya. Dalam kultur modern yang memuja pencapaian, saya melihat bagaimana kegagalan sering menjadi sesuatu yang diabstraksikan sebagai kelemahan, sesuatu yang harus disapu bersih agar tidak memberikan kesan bahwa saya kurang berusaha. Namun, semakin saya berusaha menyingkirkan kegagalan itu dari pandangan orang lain, semakin besar tekanan yang saya rasakan dalam diri sendiri. Ada masa ketika saya percaya bahwa setiap kegagalan harus diperbaiki, harapan yang tidak terpenuhi harus direvisi, dan kesalahan yang terjadi harus dihapus jejaknya. Saya memandang kegagalan sebagai sesuatu yang memalukan, sesuatu yang harus dilawan sampai tuntas. Namun seiring saya belajar memahami ritme hidup, saya menyadari bahwa tidak semua kegagalan bisa atau perlu dipulihkan. Ada kegagalan yang hadir bukan untuk diperbaiki, melainkan untuk diterima sebagai bagian dari proses tumbuh yang tidak selalu mulus. Saya mulai memahami bahwa kegagalan tidak pernah berdiri sendiri. Ia menyimpan pelajaran yang justru tidak bisa diberikan oleh kesuksesan. Ketika saya gagal, saya belajar tentang batas kemampuan saya, tentang strategi yang tidak lagi relevan, dan tentang aspek-aspek diri yang perlu diperbaiki. Namun yang paling penting, kegagalan mengajarkan saya tentang kerendahan hati, bahwa saya tidak selalu bisa mengendalikan hasil, meskipun saya telah berusaha sebaik yang saya mampu. Ada kebijaksanaan yang timbul dari menerima, bahwa setiap langkah maju terkadang memerlukan tersandung terlebih dahulu. Saya juga menyadari bahwa dalam menutupi kegagalan, saya bukan hanya menipu orang lain, tetapi juga menipu diri sendiri. Saya menciptakan ilusi bahwa saya kuat dan tak tergoyahkan, padahal kerap kali saya rapuh. Saya membangun dinding untuk menjaga citra, tetapi dinding itu justru membuat saya kehilangan ruang untuk bernapas. Ketika akhirnya saya mengakui kegagalan saya secara jujur, saya merasakan rasa lega yang selama ini tidak pernah saya izinkan hadir. Ternyata, menerima kegagalan bukanlah bentuk kelemahan, melainkan bentuk keberanian untuk hidup apa adanya. Di era ketika segalanya tampak sempurna melalui layar, saya belajar bahwa tidak ada gunanya membandingkan diri dengan gambaran ideal orang lain. Hidup bukan lomba siapa yang paling sedikit gagal, melainkan perjalanan siapa yang paling mampu belajar dari kegagalannya. Dengan menerima kegagalan sebagai bagian dari diri, saya menemukan ruang untuk tumbuh tanpa tekanan untuk selalu tampil baik. Pada akhirnya, saya memahami bahwa ada keindahan dalam mengakui bahwa tidak semua kegagalan harus dipoles atau dihapus jejaknya. Ada kegagalan yang cukup dibiarkan menjadi cerita, bukan untuk disesali, tetapi untuk dikenang sebagai titik balik. Keindahan itu muncul ketika saya mampu melihat kegagalan bukan sebagai akhir, melainkan sebagai bagian penting dari perjalanan menjadi diri saya yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih manusiawi. Dalam perjalanan hidup, saya perlahan menyadari bahwa ambisi tidak selalu tumbuh searah dengan perkembangan diri. Ada cita-cita yang dulu tampak begitu penting, begitu mendefinisikan siapa saya,
hingga saya merasa harus meraihnya agar hidup memiliki makna. Saya pernah menggenggam mimpi tertentu dengan kemelekatan yang sangat kuat, meyakini bahwa keberhasilan dalam hal itu adalah satu-satunya jalan untuk merasa berharga. Namun seiring waktu berlalu, saya mulai merasakan jarak antara diri saya yang sekarang dan ambisi masa lalu yang terus saya paksa untuk dipertahankan. Saya mendapati bahwa tidak semua ambisi dapat bertahan menghadapi perubahan perspektif, nilai, maupun pengalaman hidup. Ada impian yang tumbuh dari dorongan lingkungan, dari ekspektasi keluarga, atau dari keinginan untuk diakui, bukan dari suara hati yang paling jujur. Saat situasi berubah, ketika saya mulai mengenal diri sendiri dengan lebih mendalam, ambisi-ambisi itu mulai terasa seperti beban yang tidak lagi relevan. Namun anehnya, saya tetap menahannya. Bukan karena saya membutuhkannya, tetapi karena saya takut kehilangan versi diri yang dulu saya banggakan. Saya menyadari bahwa melepaskan ambisi seringkali terasa seperti mengakui kegagalan. Saya takut dianggap menyerah. Saya khawatir dipandang tidak konsisten. Tetapi kemudian, saya mulai mempertanyakan apakah mempertahankan ambisi yang tidak lagi saya yakini benar-benar menunjukkan kekuatan, atau justru merupakan bentuk kelemahan yang tersembunyi, kelemahan untuk mengakui perubahan. Pada titik itulah saya belajar bahwa keberanian tidak selalu tentang bertahan. Kadang, keberanian adalah kesediaan untuk mengakhiri sesuatu yang sudah tidak lagi selaras dengan diri. Ada fase di mana saya memaksa diri mengejar hal-hal yang tidak lagi memberi saya rasa damai. Saya mencoba menghidupkan kembali semangat lama, mencoba merasionalisasi tujuan yang telah kehilangan maknanya. Bahkan mencoba meyakinkan diri bahwa perubahan yang saya rasakan hanyalah bentuk kemalasan. Namun segala upaya itu justru membuat saya semakin menjauh dari kesejatian diri. Saya hidup dalam tuntutan yang saya ciptakan sendiri, bukan dalam kejujuran terhadap apa yang sungguh saya inginkan. Ketika akhirnya saya memberi ruang bagi diri saya untuk mengakui perubahan itu, saya merasakan kelegaan yang sulit saya temukan sebelumnya. Saya mulai melihat ambisi bukan sebagai sesuatu yang harus dipertahankan sepanjang hidup, melainkan sebagai sesuatu yang dapat berubah seiring pertumbuhan saya sebagai manusia. Ada keindahan dalam menyadari bahwa saya tidak harus mengikat diri pada tujuan yang sudah tidak memantul dengan suara hati saya. Dalam penerimaan itu, saya menemukan pemahaman bahwa perubahan arah bukanlah pengkhianatan terhadap masa lalu, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri yang sedang bertumbuh. Saya tidak lagi melihat perubahan ambisi sebagai kegagalan, tetapi sebagai penyesuaian alami terhadap perjalanan hidup yang dinamis. Terkadang, melepaskan justru memberi ruang bagi kemungkinan baru yang lebih jujur dan lebih sesuai. Pada akhirnya, saya memahami bahwa tidak semua ambisi harus diperbaiki, dipertahankan, atau diwujudkan. Ada ambisi yang cukup diletakkan kembali pada rak kenangan, dihargai, tetapi tidak lagi dibawa. Dan dalam proses melepaskan itulah, saya menemukan keindahan yang tidak saya duga. Keindahan dalam menerima bahwa diri saya berhak berubah, berkembang, dan memilih arah baru tanpa rasa bersalah. Keindahan dalam memberi izin kepada diri sendiri untuk menjadi manusia yang terus berevolusi. Dalam perjalanan memahami relasi manusia yang paling mendasar, saya akhirnya menyadari satu kenyataan yang dulu sulit saya terima. Keluarga tidak selalu hadir sebagai tempat di mana semua hal dapat diperbaiki. Ada anggapan yang ditanamkan sejak kecil bahwa keluarga adalah rumah yang tak tergantikan, bahwa segala konflik dapat diselesaikan, dan bahwa ikatan darah seharusnya menjadi jaminan bagi keharmonisan. Namun seiring waktu saya menyadari bahwa dinamika keluarga jauh lebih kompleks daripada sekadar idealisme yang diajarkan oleh banyak narasi tentang rumah. Saya pernah memaksakan diri untuk memperbaiki hubungan yang retak, berusaha menjadi penengah, menahan diri dari berkata jujur demi menjaga kedamaian, bahkan mencoba memahami hal-hal yang sebetulnya sulit untuk diterima secara rasional. Di setiap upaya itu, saya berpikir bahwa jika saya berbuat cukup banyak, keadaan akan berubah. Namun kenyataan yang kemudian saya pelajari adalah bahwa ada batas di mana usaha saya tidak lagi dapat mengubah apapun. Tidak setiap konflik dapat diredakan, tidak setiap perbedaan dapat dipertemukan, dan tidak setiap luka yang tumbuh dari keluarga dapat benar-benar dipulihkan. Saya pun mulai memahami bahwa
Hubungan keluarga berbeda dari hubungan lainnya karena keterpaksaan peran yang melekat di dalamnya. Ada ekspektasi untuk selalu dekat, selalu peduli, selalu mengalah. Namun dalam praktiknya, kedekatan yang dipaksakan justru sering melahirkan kehampaan. Saya menyadari bahwa kasih tidak seharusnya hadir sebagai kewajiban, melainkan sebagai pilihan. Dan ketika hubungan dalam keluarga mulai dipenuhi tuntutan yang mengabaikan kesejahteraan emosional saya belajar bahwa menjaga jarak bukanlah tindakan durhaka, melainkan bentuk perlindungan terhadap diri sendiri. Ada momen ketika saya merasa bersalah karena tidak bisa memperbaiki keadaan. Saya merasa gagal sebagai anak saudara atau anggota keluarga karena tidak mampu menciptakan kembali keharmonisan yang saya pikir seharusnya ada. Namun perlahan saya mengerti bahwa rasa bersalah itu lahir dari standar yang tidak realistis. Keluarga terdiri dari individu-individu dengan latar, luka, dan cara berpikir berbeda. Mustahil untuk mengubah semuanya hanya dengan niat baik, karena perubahan tidak dapat dipaksakan pada mereka yang tidak menginginkannya. Dalam proses menerima ketidakharmonisan keluarga, saya menemukan bahwa saya tidak sendirian. Banyak orang, terutama di zaman modern, yang lebih terbuka terhadap kesehatan mental, mulai menyadari bahwa tidak semua hubungan keluarga layak dipertahankan tanpa batas. Ada yang memilih jarak demi ketenangan, ada yang memilih menetapkan batas demi kesehatan emosional, dan ada pula yang memilih berdamai dengan kenyataan bahwa beberapa hal tidak akan pernah menjadi seperti yang mereka harapkan. Keindahan itu muncul ketika saya berhenti berusaha mengubah sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan. Saya mulai melihat bahwa penerimaan bukanlah kekalahan, tetapi bentuk kebijaksanaan yang matang. Dengan menerima bahwa keluarga tidak selalu harmonis, saya memberi diri saya ruang untuk membangun definisi rumah yang lebih sehat. Entah bersama mereka yang benar-benar memberikan dukungan, atau melalui hubungan yang saya bangun di luar lingkaran darah. Akhirnya saya memahami bahwa ada keindahan dalam berhenti memaksakan kesempurnaan pada keluarga. Sebab ketika saya menerima bahwa beberapa hubungan tidak dapat diperbaiki, saya dapat melihat sisa-sisa kebaikan yang masih ada tanpa dibayangi ekspektasi yang berlebihan. Saya dapat mencintai secukupnya, mengalah sewajarnya, dan menjaga diri seperlunya. Dan dalam keseimbangan itu, saya menemukan kedamaian yang selama ini saya cari. Dalam mengamati kehidupan modern yang terus berlari tanpa jeda, saya sering merasa diri saya tertinggal beberapa langkah di belakang. Dunia saat ini bergerak dengan kecepatan yang seolah tidak memberi ruang untuk bernapas. Informasi bergulir tanpa henti, kesempatan datang dan pergi dalam hitungan detik, dan perubahan terjadi bahkan sebelum saya sempat memproses keadaan yang baru saja berlalu. Saya menyadari bahwa dalam derasnya ritme ini, ada tekanan halus namun konstan yang membuat saya merasa harus selalu mengejar sesuatu. Entah itu pencapaian baru, pengalaman baru, atau versi diri yang lebih layak untuk diperlihatkan pada dunia. Ada masanya ketika saya berusaha keras untuk mengikuti laju yang ditentukan oleh lingkungan. Saya memaksakan diri untuk terus produktif, terus relevan, terus hadir dalam segala hal, seolah ketertinggalan adalah sebuah kesalahan fatal. Saya mengejar berbagai hal bukan karena saya menginginkannya, melainkan karena saya takut kehilangan kesempatan, takut tidak mampu menyesuaikan diri, takut dianggap tidak cukup cepat dalam menghadapi perubahan dunia. Namun semakin saya berusaha mengikuti ritme itu, semakin saya merasa kehilangan diri saya sendiri. Pada suatu titik, saya mulai mempertanyakan apakah kehidupan benar-benar harus dijalani dengan terburu-buru. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah ketakutan tertinggal itu benar-benar milik saya? Atau hanya refleksi dari standar sosial yang terus mendorong saya untuk menjadi lebih, dan lebih. Perlahan saya menyadari bahwa tidak semua hal memang bisa atau harus saya kejar. Ada hal-hal yang memang bergerak terlalu cepat untuk dapat saya ikuti, dan menerima kenyataan itu bukanlah bentuk kelemahan, melainkan pengakuan jujur akan keterbatasan manusiawi saya. Saya juga belajar bahwa ritme hidup tidak perlu selalu selaras dengan ritme dunia. Ada keindahan yang muncul ketika saya berani menentukan langkah saya sendiri, tanpa membiarkan dunia memaksa saya bergerak sebelum saya siap. Ada kedamaian dalam memilih untuk melambat, dalam memberi diri ruang untuk merasakan,
memahami, dan memproses segala sesuatu dengan cara yang lebih tenang. Dalam perlambatan itu, saya menemukan kembali kemampuan untuk menikmati momen kecil yang sebelumnya tidak sempat saya perhatikan. Dunia boleh bergerak cepat, namun saya tidak harus kehilangan jati diri untuk mengikutinya. Saya tidak perlu memperbaiki setiap keterlambatan yang saya rasa terjadi dalam hidup saya. Tidak perlu menyesali kesempatan yang terlewat atau memaksa diri untuk mengejar hal-hal yang sejatinya tidak selaras dengan kebutuhan hati saya. Beberapa hal memang berlalu begitu cepat hingga tidak sempat saya raih, dan tidak semua itu perlu diperbaiki. Sebab terkadang, kesempatan yang baik bukanlah yang datang cepat, tetapi yang datang tepat. Pada akhirnya saya memahami bahwa ada keindahan dalam menerima ritme diri sendiri di tengah dunia yang berlari. Saya tidak harus memenangkan perlombaan yang tidak pernah saya ikuti. Saya hanya perlu hadir, bertumbuh, dan berjalan sesuai kecepatan yang memungkinkan saya untuk tetap utuh. Dan dalam penerimaan itulah saya menemukan sebuah ketenangan, bahwa saya tidak tertinggal. Saya hanya memilih berjalan dengan cara yang paling manusiawi bagi diri saya. Dalam era modern yang memuja produktivitas dan kesibukan, saya sering merasa seolah hidup saya tidak pernah cukup. Setiap hari terasa seperti perlombaan, harus lebih cepat, lebih pintar, lebih sukses, lebih terlihat berharga di mata dunia. Budaya hustle telah menanamkan persepsi bahwa stagnasi adalah kegagalan, bahwa kelelahan adalah kelemahan, dan bahwa kita wajib selalu bergerak maju tanpa jeda. Saya pernah menelan narasi itu begitu mentah sehingga saya lupa untuk bertanya pada diri sendiri, apakah semua ini benar-benar sejalan dengan kapasitas dan kebutuhan saya sebagai manusia biasa? Saya menyadari bahwa dorongan untuk selalu produktif seringkali membuat saya menekan batas-batas diri sendiri. Saya memaksakan tubuh dan pikiran untuk terus bekerja, mengorbankan waktu istirahat, kesehatan mental, dan kesejahteraan emosional. Ada saat-saat ketika saya menolak untuk mengakui bahwa saya lelah, bahwa saya butuh berhenti sejenak, bahwa saya tidak mampu melakukan semuanya sekaligus.